Nah, setelah Mami menahan diri selama 2,5 bulan di rumah tanpa ke rumah sakit, even untuk vaksin anak udah tiba, akhirnya hari ini, hari Selasa 28 April 2020, Mami memutuskan untuk membawa kedua anak Mami untuk vaksin ke rumah sakit. Nah, jadi berikut adalah beberapa tips dari Mami untuk membawa anak ke rumah sakit agar jangan sampai kita pulang ke rumah dengan membawa virus, apalagi virus COVID-19. Berikut tips-tipsnya. Yang paling dekat dengan rumah kalian. Dan dari Mami sendiri, Mami cukup merekomen untuk kalian mencari rumah sakit yang khusus ibu dan anak. Jadi nggak gabung-gabung dengan pasien-pasien yang lain, dengan penyakit-penyakit yang lain. Benar-benar pure untuk ibu dan anak, melahirkan, dokter kandungan, pemeriksaan anak. Dan Mami sendiri selalu dengan rumah sakit Grand Family yang di Elang Laut Pantai Indah Kapuk. Dan yang Mami cukup suka untuk di saat pandemi COVID-19 ini, ternyata rumah sakit Grand Family itu ada 2 gedung, Mams. Ada 1 gedung yang khusus untuk pasien-pasien ibu dan anak yang memiliki gejala-gejala sakit, entah itu even cuma batuk, dan 1 gedung khusus untuk ibu dan anak yang benar-benar cuma datang untuk vaksin dan dalam keadaan sehat. Dan Mami cukup suka di sana. Tips kedua, mendaftar terlebih dahulu di rumah sakit. Jadi kalau biasa di rumah sakit Grand Family, Mami itu menelepon dulu ke rumah sakitnya untuk daftar hari apa Mami mau datang, tanya untuk prakteknya dokter. Dan biasanya kalau di rumah sakit Grand Family itu nomor antriannya sesuai dengan kedatangan. Jadi hari ini tanggal 28 April 2020, Mami langsung datang cus ke rumah sakit sendiri, nyetir sendiri. Mami udah nyampe di rumah sakit Grand Family sendirian, nggak sama anak-anak dulu. Mami datang buat ngedaftarin anak Mami dulu, abis itu nanti Mami bakal jemput anak Mami lagi. Kenapa? Karena Mami nggak mau anak Mami terlalu lama di rumah sakit, untuk jaga safe aja. Ini udah selesai ngantri, ternyata nggak ada antrian, tapi nggak apa-apa, yang penting safe. Sekarang Mami mau pulang dulu, bawa anak untuk diperiksa. Pas sudah nyampe, Mami di screening dulu di rumah sakitnya sebelum masuk. Termasuk oke, Mami saya di screening, dicek suhu derajat tubuhnya. Lalu setelah masuk, Mami langsung daftar untuk ke dokter mana, kemudian ambil nomor antrian. Setelah itu Mami tanya, Mami dapat di nomor antrian jam berapa, baru Mami datang lagi kembali dengan anak-anak. Dan itu penting banget, minimal kita bisa meminimaliskan anak kita tuh jangan terlalu lama di rumah sakit. Dan tentunya akan meminimaliskan resiko untuk terinfeksi virus, salah satunya COVID-19. Tips ketiga, pakai hand sanitizer dan masker. Jadi pada saat kita pergi untuk mendaftar terlebih dahulu, jangan lupa kita sebagai orang dewasa juga harus menjaga keamanan dan proteksi diri kita sendiri. Pakai masker, dan tentunya kita juga pakai hand sanitizer, taruh di tas. Pilihlah hand sanitizer apapun yang gampang untuk dibawa, yang pastinya untuk kita cuci-cuci abis kita pegang-pegang barang, untuk menjaga kebersihan dalam diri kita, jangan sampai kita sendiri juga terinfeksi. Penting lah. Tips keempat, pastikan anak kita sudah kenyang sebelum pergi ke rumah sakit. Dan ini penting banget. Even buat kita orang dewasa aja, kita udah harus isi perut kita dan jangan sampai kita makan atau minum gitu. Meminimaliskan kita buka-buka masker, buka tutup gitu. Itu yang paling penting, termasuk salah satunya anak kita. Jadi Mami sendiri habis udah daftar pulang, itu udah memastikan perut anak dua-duanya udah kenyang, udah pada makan dulu, minum yang cukup. Jadinya mereka udah kenyang, mereka siap ke rumah sakit. Dan akhirnya pada saat di rumah sakit sama sekali nggak makan dan sama sekali nggak minum. Jadi nggak buka tutup masker. Tips kelima, beri vitamin kepada anak kita. Jadi beri vitamin kepada anak kita itu juga penting. Bahkan kita orang dewasa sendiri, Mami sendiri sebelum pergi beraktivitas keluar, apalagi ke rumah sakit tadi, Mami udah konsumsi vitamin C. Sama halnya dengan anak kita, beri dia vitamin yang dimana untuk memproteksi diri dia agar daya imun dia kuat dan jangan sampai virus termasuk salah satunya COVID-19 masuk ke dalam tubuhnya. Nggak mau kan, Mams? Tips keenam, pakai masker. Jadi anak kita juga harus pakai masker, nggak kita cuma orang dewasa aja yang pakai masker. Anak kita juga harus punya maskernya sendiri. Ini masker khusus anak-anak, atau kalian bisa pilih juga masker kain, terserah, yang dimana intinya anak kita harus pakai masker. Kalau Uwi sih memang dia nggak pakai, Mams ya, karena dia nggak terbiasa. Jadi kita ya sesuaikan dengan cara
jangan berdesak-desakan dengan orang lain, dan itu akan muncul di tips selanjutnya. Masker penting buat anak kita. Aku siap. Let's go. Tips ketujuh, pakaikan popok kepada anak kita. Jadi mami sendiri itu pakai popok ke Luisa, padahal dia udah potty training juga, dia udah nggak lepas pampers sama sekali kecuali dia pas tidur. Tapi pada saat mau pergi ke rumah sakit kita kasih pengertian. Jadi minimal anak kita tuh nggak bolak-balik ke WC. Kenapa? WC itu di rumah sakit itu kan tempat umum ya mams ya. Meminimaliskan anak kita tuh tersentuh dengan benda-benda umum, apalagi di rumah sakit, itu otomatis juga meminimaliskan kedua anak kita tuh terinfeksi virus COVID-19. Jadi ya tahan aja lah pakai pampers sampai di rumah, udah aman baru lepas lagi. Tips ke-8, pakai hand sanitizer khusus anak. Jadi hand sanitizer khusus anak itu penting ya mams, bukan kita pakaikan hand sanitizer kayak mami tadi pakai, itu nggak bisa ya, terlalu keras. Mami sendiri pakai Buds, ini hand sanitizer antibakterial dan cukup efektif, anak-anak juga suka, gampang dibawa kemana-mana. Dan yang pastinya tetap safe dengan hand sanitizer Buds. Tips ke-9, pakai Aquasimo. Jadi Aquasimo ini memang udah kayak bagian dari family kita dan tiap hari pasti kita pakai, nggak cuma di rumah, bahkan keluar selalu pakai Aquasimo ini. Jadi biasanya mami pakai Aquasimo ini untuk khusus ngelap-ngelap ya mams ya. Kayak tadi di tempat rumah sakit kayak kita mau duduk, bangkunya kita lap dulu, kita semprot dulu dengan Aquasimo, baru kita berani duduk. Jadi Aquasimo itu penting banget dan yang pastinya safe buat anak-anak kita apalagi baby. Tips ke-10, penyemprot disinfektan yang pernah mami sempat review. Jadi pas mami ke rumah sakit kepake banget ya mams, yang namanya rumah sakit ya kita kan nggak tahu ya mams udaranya gimana, tapi tetap be safe aja. Tadi mami cari ruangan yang memang nggak terlalu banyak orang, kebetulan rumah sakit sepi, jadi pas mami masuk ruangan itu cuma mami aja sama anak-anak. Itu mami tadi langsung semprotin Love Me dengan tujuan untuk membersihkan udara-udara di sekitar, benda-benda di sekitar, biar terbebas dari virus, salah satunya COVID-19. Dan tentunya ini aman untuk anak-anak kok mams. Tips ke-11, ajarkan edukasi kepada anak sejak dini. Jadi mungkin mami-mami pada bilang, anak-anak mana ngerti sih virus corona? Kata siapa? Luisa yang beranjak 2,5 tahun sekarang ini udah ngerti dikit-dikit virus corona, dikit-dikit virus corona. Dikit-dikit mami mesti cuci tangan, takut virus corona. Mami nggak mau keluar, kalau keluar nanti mesti mandi lagi, soalnya kalau nggak mandi nanti bawa virus corona ke rumah. Jadi kita edukasikan kalau virus corona tuh seperti ini. Kamu mesti pakai masker, kamu mesti jaga kebersihan, kamu mesti pakai hand sanitizer, jangan keluar rumah dulu, bye-bye di rumah dulu. Dengan begitu anak kita mulai, oh iya begitu ya alasannya. Jadi anak kita tuh nggak ada alasan untuk say no. Tips ke-12, cari ruangan yang nggak terlalu banyak orang ya mams ya. Namanya rumah sakit kan bukan milik kita pribadi dan kita bukan VIP, pasti banyak juga pasien-pasien lain. Jadi ya sebisa mungkin kita sebagai mami memang harus jadi superhero ya mams ya. Kita lihat keadaan dan kita bisa lihat, oh ruangan mana nih yang nggak terlalu banyak orang, ya udah kita duduk di sana. Atau kita bisa cari ruangan yang khusus baby, jadi kita bersama dengan baby-baby yang lain. Ya pokoknya cari ruangan lah mams yang nggak terlalu banyak orang, dan itu penting banget. Dan kebetulan tadi mami di rumah sakit Green Family, karena ruangannya cukup banyak, mami dapat satu ruangan yang khusus mami dan baby mami aja, dan waktu itu nggak terlalu rame, masih sepi. Jadi ya anak-anak mami tinggal di sana, habis vaksin mereka stay di ruangan itu sendiri, terus mami bayar kasir, nungguin obat, baru langsung bawa anak pulang gitu deh. Tips ke-13, langsung pulang habis vaksin. Jadi abis mami udah dapet nomor antrian dan pas itu jam masuk mami langsung masuk, abis vaksin dan anak langsung buru-buru pulang, ambil obat langsung pulang. Jadi jangan terlalu lama di rumah sakit. Tips ke-14, ganti baju anak. Jadi abis keluar dari rumah sakit nyampe ke mobil, ganti kedua baju anak kita. Kenapa? Ya namanya anak kita belum ngerti ya mams ya. Kalau misalnya nempel nih virus nih di baju dia, mereka begini-gini, kucek-kucek dan lain-lain, kan kita nggak tahu ya mams. Jadi bisa tetap kita gantiin baju anak kita dua-duanya. Setelah udah baju udah diganti, pas udah pulang adalah tips ke-15, langsung mandi. Mami mandi keramas, anak mandi keramas, yang kecil juga mandi keramas, ganti baju lagi, dan akhirnya bersih.
Jaga kesehatan penting ya Mams ya. Tentu kita harus stay di rumah, tapi kita juga jangan abaikan kesehatan anak kita dengan mengabaikan vaksin. Kalau sampai pandemi COVID-19 ini sampai 1 tahun kemudian anak kita ngelewatin begitu banyak vaksin, nanti ujung-ujungnya anak kita memang nggak kena COVID-19, malah kena flu yang lain, malah kena cacar air, malah kena virus yang lain. Nggak mau kan Mams? Be safe. See you di next Curcoli Moms.